wabarakatuh. Halo anak-anak, perkenalkan, nama Ibu Delta Prima Putri Nastiti. Kalian dapat memanggil Ibu dengan panggilan Ibu Delta. Pada pertemuan yang lalu, kalian telah mempelajari berbagai macam jenis tumbuhan. Salah satunya adalah tanaman hias. Ayo, siapa di sini bisa membantu Ibu menyebutkan 3 manfaat tanaman hias bagi kehidupan manusia? Ya, betul sekali anak-anak. Tanaman hias memiliki berbagai macam manfaat untuk kehidupan manusia. Yang pertama, mempercantik ruangan dan halaman rumah. Yang kedua, sebagai upaya untuk penghijauan. Dan yang ketiga, untuk menambah oksigen di dalam ruangan maupun di lingkungan sekitar kita. Hari ini, kalian akan mempelajari tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Tepatnya pada pembelajaran ke-6 tentang gambar berseri, perbuatan baik sesama makhluk hidup, dan penjumlahan yang memiliki sifat pertukaran. Pembelajaran kali ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, agar kalian dapat membuat 5 gambar berseri berdasarkan isi dongeng. Yang kedua, dapat menuliskan pesan yang terkandung dalam dongeng dengan tepat. Yang ketiga, dapat menuliskan 4 perbuatan baik yang dilakukan oleh tokoh yang ada di dalam dongeng. Yang keempat, dapat menjelaskan arti penting bersikap baik kepada sesama makhluk hidup, khususnya pada tumbuhan. Yang kelima, dapat menuliskan 1 pengalaman mendoakan orang lain. Yang keenam, dapat menemukan sifat pertukaran pada penjumlahan dengan tepat. Dan yang terakhir, dapat menghitung 3 penjumlahan menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah siap melakukan pembelajaran pada pagi hari ini? Jika kalian sudah siap untuk belajar, selanjutnya Ibu akan membacakan sebuah dongeng yang berjudul Petani yang Baik Hati. Silahkan kalian simak bersama orang tua atau kakak kalian yang ada di rumah ya. Suatu hari, tinggallah seorang petani yang baik dan murah hati. Pada saat petani itu pergi ke sawahnya, ia menemukan seekor burung pipit yang kakinya patah. Sang petani merasa kasihan. Ia pun membawa burung itu ke rumahnya yang sederhana. Sang petani langsung mengobati kaki burung tersebut. Setelah beberapa hari ia rawat, burung pipit itu ia lepaskan kembali ke alam bebas. Beberapa hari kemudian, pada saat petani itu sedang mengairi sawah dan mencabuti rumput liar, ia didatangi oleh burung pipit kecil yang telah ia tolong. Burung itu membawa 3 buah biji semangka pada paruhnya. Ia memberikannya kepada petani itu. Setelah itu, burung itu pun pergi. Petani itu sangat berterima kasih kepada burung. Besoknya, sang petani menanam biji-biji semangka itu di dekat rumahnya. Setelah ia mengurus bibit pohon semangka itu pun tumbuh. Semakin lama, pohon itu semakin besar. Akhirnya, pohon semangka berbuah. Petani itu sangat senang. Ia mengambil ketiga buah semangka itu. Pada saat ia membelah buah semangka yang pertama, keluarlah beberapa bongkak emas dan berlian yang berkilauan. Petani itu merasa sangat kaget
bercampur senang. Lalu ia membelah semangka yang kedua. Ternyata isinya adalah bahan-bahan bangunan. Petani itu merasa sangat bahagia. Lalu ia membelah semangka terakhir. Ternyata keluarlah para pekerja yang siap membangun istana yang megah untuk ia tinggali. Akhirnya, karena kebaikan dan ketulusan petani itu, sekarang ia menjadi orang yang sangat kaya raya. Ia selalu membagikan hartanya kepada orang yang kekurangan dan selalu menolong orang yang butuh pertolongannya. Bagaimana? Bagus bukan dongeng yang berjudul Petani yang Baik Hati? Sekarang silahkan kalian menceritakan kembali isi dongeng dalam bentuk gambar berseri sesuai dengan paragrafnya. Ibu akan memberikan contoh. Paragraf pertama menceritakan tentang petani yang menolong burung pipit yang sedang terluka. Kalian dapat menggambarkannya seperti ini. Paragraf kedua menceritakan tentang burung pipit yang menemui petani untuk memberikan bibit semangka. Maka kalian dapat menggambarkannya seperti ini. Paragraf ketiga menggambarkan tentang petani yang merawat dengan tulus semangka hingga berbuah. Maka kalian dapat menggambarkannya seperti ini. Paragraf keempat menceritakan tentang petani yang kaget sekaligus senang karena ketika membelah buah semangka menemukan semangka itu berisi bongkahan emas. Maka kalian dapat menggambarkannya seperti ini. Paragraf kelima menceritakan tentang petani yang membagikan hartanya untuk membantu orang lain. Kalian dapat menggambarkannya seperti ini. Perlu diingat ya anak-anak, ketika kalian menceritakan kembali isi dongeng, cermatilah setiap tokoh, sifat tokoh, alur cerita, serta latar yang ada pada dongeng tersebut. Lalu, ceritakan kembali setiap paragraf pada dongeng dalam bentuk gambar berseri seperti yang telah Ibu contohkan. Kalian sudah mendengarkan dongeng yang berjudul Petani yang Baik Hati. Berdasarkan dongeng tersebut, sikap Pak Tani yang menolong burung pipit ketika terluka merupakan salah satu perbuatan baik. Lalu, apa ya perbuatan baik itu? Perbuatan baik merupakan suatu bentuk kasih sayang serta kepedulian kepada sesama makhluk hidup dan lingkungan. Berdasarkan dongeng tersebut, kita dapat mengetahui bahwa ada 4 perbuatan baik yang dilakukan oleh petani. Yang pertama, menolong burung pipit ketika terluka. Yang kedua, melepaskan burung pipit ketika sudah sembuh ke alam bebas. Yang ketiga, merawat biji semangka hingga berbuah. Dan yang keempat, membagikan hartanya untuk orang yang kekurangan. Perlu kita ketahui ya anak-anak, bersikap baik tidak hanya dilakukan kepada sesama manusia, namun juga kepada tumbuhan dan hewan. Nah, bersikap baik merupakan hal yang sangat dianjurkan. Karena dengan bersikap baik, kita pun akan mendapatkan kebahagiaan. Contohnya, jika kita bersikap baik kepada tumbuhan, maka tumbuhan
akan memberikan manfaat untuk hidup kita. Anak-anak, salah satu sikap baik yaitu mendoakan kebaikan orang lain. Coba kalian ingat kembali, apakah kalian sudah pernah mendoakan kebaikan orang lain? Kalau pernah, kebaikan apa yang kalian doakan? Misalnya, saat Edo sedang sakit, teman-temannya mendoakan Edo agar cepat sembuh. Menolong merupakan salah satu perbuatan baik yang harus kita lakukan. Kali ini, Dayu dan teman-temannya membantu memanen buah manggis di kebun Paman Dayu. Sekarang, ayo kita ikut membantu Dayu untuk menghitung buah manggis yang telah dipanen. Dayu dan Siti membantu memasukkan buah manggis ke dalam karung. Karung Dayu berisi 540 manggis. Karung Siti berisi 590 manggis. Berapakah jumlah manggis dalam karung Dayu dan Siti? Buatlah bentuk penjumlahan dengan pertukaran. Perlu diingat ya anak-anak, pada penjumlahan, jika posisinya ditukar, maka hasil akhirnya akan tetap sama. Kita hitung bersama ya. Diketahui, karung Dayu sama dengan 540 manggis. Karung Siti sama dengan 590 manggis. Ditanyakan, berapa jumlah manggis dalam karung Dayu dan Siti? Dijawab, karung Dayu yang berisi 540 manggis ditambah karung Siti yang berisi 590 manggis sama dengan, kita hitung menggunakan penjumlahan bersusun ya. Kita jumlahkan dari satuannya. 0 ditambah 0, ya 0. 4 ditambah 9, ya 4 ditambah 9 adalah 13. Kita tulis angka 3 menyimpan angka 1. 1 ditambah 5 sama dengan 6. 6 ditambah 5, ya 11. Maka kita langsung tulis angka 11. Berarti hasilnya adalah 1130. Lalu bagaimana jika karung Dayu dan Siti ditukar? Apakah hasilnya akan sama? Tentu anak-anak, jika ditukar 590 ditambah 540, hasilnya akan sama, yaitu 1130. Yang berarti 540 ditambah 590 sama dengan 590 ditambah 540. Jadi, jumlah manggis dalam karung Dayu dan Siti ada 1130 buah manggis. Ingat ya, ini terjadi sifat pertukaran pada penjumlahan. Bagaimana? Seru bukan pembelajaran pada hari ini? Kita jadi mengetahui ya bahwa perbuatan baik tidak hanya dilakukan kepada sesama manusia, namun juga kepada hewan, tumbuhan, dan makhluk hidup yang ada di lingkungan kita. Dengan kita berbuat baik kepada sesama makhluk hidup, maka makhluk hidup itu akan memberikan manfaat kepada kita. Salah satu perbuatan baik yang harus kita lakukan adalah menolong orang lain dan mendoakan orang lain. Dengan kita mendoakan kebaikan kepada orang lain, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita. Sekarang silahkan kalian mengerjakan LKPD dan evaluasi yang ada pada modul pembelajaran yang telah Ibu kirimkan di grup WhatsApp. Ingat, jangan lupa untuk mengumpulkan tugas tepat waktu dan mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Sekian pembelajaran
pembelajaran pada hari ini, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan mematuhi segala protokol kesehatan yang ada ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.